Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Salina Safitri, MPM 219010112226. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang teori behavioristik, teori kognitif, dan teori konstruktivisme. Yang pertama saya akan menerangkan tentang teori behavioristik. Apa itu teori behavioristik? Teori behavioristik adalah teori pembelajaran yang dianut oleh Gage dan Berlin yang merupakan suatu teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang, adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seperti apa teori behavioristik itu? Seperti contoh ya, teori behavioristik itu ketika seorang guru telah memberikan studi kasus terhadap muridnya secara tidak langsung, seorang guru itu telah memberikan stimulus kepada muridnya tersebut. Dan kemudian ketika seorang murid telah mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut, artinya seorang murid tersebut telah merespon apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Teori behavioristik itu sendiri memiliki dua faktor, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Apa itu positive reinforcement? Positive reinforcement adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru terhadap murid secara terus-menerus untuk meningkatkan daya ingat murid terhadap materi-materi yang telah disampaikan oleh guru. Sedangkan negative reinforcement itu adalah suatu tindakan penurunan stimulus yang dilakukan oleh guru terhadap murid sehingga materi-materi yang telah disampaikan oleh guru akan terlupakan dengan sendirinya oleh murid tersebut. Selanjutnya saya akan menerapkan tentang teori behavioristik itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang materinya itu mamalia. Sebelumnya ada yang tahu apa itu mamalia? Tahu, Bu. Hewan yang menyusui kan, Bu? Iya, betul sekali. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Tapi lebih tepatnya mamalia adalah hewan vertebrata yang memiliki ciri utama yaitu memiliki kelenjar susu pada betina mamalia tersebut untuk menghasilkan susu dan untuk makan anak-anak mamalia tersebut. Ya, itu tadi pengertian dari mamalia ya anak-anak. Sekarang siapa yang tahu apa aja itu hewan mamalia? Kucing, Udah. Sapi. kambing, Ya, betul sekali. Hewan mamalia itu ya seperti kucing, kambing, sapi, kerbau. Itu adalah contoh-contoh hewan mamalia dan masih banyak lagi contohnya. Nah, Ibu di sini mau tahu apa itu? Siapa yang tahu sih ciri-ciri hewan mamalia itu apa? Seperti apa gitu? bernafas dengan paru-paru. Mempunyai bulu. Ya, betul sekali. Itu adalah dua tadi apa? Ada yang bilang mempunyai kelenjar susu, itu benar. Ada yang bilang mempunyai berambut ya, lebih tepatnya itu berambut bukan berburu. Terus mempunyai itu anak-anak mempunyai 3 gigi, yaitu gigi seri, gigi geraham, dan satunya itu gigi taring. Yaitu tadi ciri-ciri hewan mamalia ya. Apakah anak-anak semuanya sudah paham apa itu hewan mamalia, pengertian hewan mamalia, ciri-ciri hewan mamalia? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah tahu kayak gini, Bu jadi senang. Ya udah, pembelajaran hari ini sekiranya sudah paham akan Ibu tutup ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisis pembelajaran penerapan yang saya terapkan tadi. Di situ dapat disimpulkan bahwa seorang guru telah memberikan stimulus terhadap muridnya berupa apa itu mamalia.
Dan kemudian siswa tersebut, murid tersebut telah mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan guru tentang mamalia tersebut, dan dia pun merespon apa yang telah disampaikan guru tersebut. Dan guru tersebut kembali memberikan stimulasi tentang apa itu contoh mamalia, apa itu ciri-ciri mamalia. Dan kemudian siswa tersebut, murid tersebut juga merespon tentang apa yang dibicarakan guru tersebut, yang disampaikan guru tersebut, dan begitulah seterusnya. Dan itulah yang dinamakan teori behavioristik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Apa itu yang disebut teori kognitif? Teori kognitif adalah teori pembelajaran yang lebih mementingkan proses daripada hasil pembelajaran dan lebih mementingkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut pendapat Jean Piaget, bahwa seorang anak membangun sendiri pengetahuannya dari proses pengalamannya di lingkungan sekitarnya. Di teori kognitif ini memiliki 4 tokoh. Yang pertama adalah Jean Piaget. Dia menyatakan bahwa proses pembelajaran itu memiliki 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Sedangkan akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif ke situasi yang baru. Dan sedangkan ekuilibrasi itu sendiri yaitu penyesuaian antara asimilasi dengan akomodasi. Yang kedua yaitu J. Brunner. Dia juga mempunyai 3 tahapan, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolis. Yang ketiga yaitu David P. Altshuler. Ia mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna. Yang artinya siswa memperoleh pengetahuan dari apa yang ia pelajari, yang kemudian ia kaitkan dengan informasi yang sudah ada. Yang keempat yaitu Robert Kidney. Dia menyatakan bahwa proses pembelajaran itu berpengaruh dari proses pertumbuhan dan lingkungannya. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Selanjutnya saya akan menerapkan tentang cara teori kognitif itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Siapa yang tahu apa itu wudhu? Saya, Bu. Apa coba, apa itu wudhu? Biar suci. Biar bersih. Ya, itu sudah tepat, tapi ada jawabannya lebih tepat lagi. Wudhu itu adalah mensucikan diri seluruh badan dari hadas kecil. Itu adalah pengertian wudhu. Terus, saya kira semuanya udah paham apa itu wudhu ya? Sudah. Sekarang, siapa yang bisa mempraktekkan wudhu? Saya, Bu. Ya, Danti sudah bisa mempraktekkan wudhu? Bisa. Ya, kalau gitu kita akan ke tempat wudhu ya untuk praktek wudhu itu sendiri. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin.
Ya, dari analisis pembelajaran yang telah diterapkan tadi dapat disimpulkan bahwa itu mementingkan proses pembelajaran di dalam pembelajaran itu sendiri, di mana di situ terdapat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa tidak hanya bisa menjelaskan apa itu wudhu, tetapi siswa juga bisa mempraktekkan wudhu dengan tata cara yang baik dan benar. Yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme? Teori ini didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Menurut konstruktivisme itu sendiri, belajar adalah proses asimilasi dan mengaitkan antara pengalaman dan pelajaran yang dipelajari dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga pengetahuan yang dimilikinya bisa dikembangkan dengan sendirinya. Tokoh-tokoh dari teori konstruktivisme yaitu pertama, Vygotsky dengan Social Cultural Theory. Yang kedua yaitu Gage dengan The Instruction Theory. Yang ketiga yaitu Kurt Kafka dengan teori Gesart. Yang keempat yaitu Jean Piaget dengan Cognitive Constructivism. Yang kelima yaitu Jerome Bruner dengan Discovery Learning. Yang keenam yaitu Robert Gagnon dengan Theory of Identity Development. Selanjutnya kita akan memaparkan penerapan tentang teori konstruktivisme itu sendiri. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam yang bertemakan herbivora. Apa ada yang tahu di sini apa itu hewan herbivora? Apa ciri-ciri hewan herbivora itu sendiri? Saya, Bu, tahu. Apa itu? Hewan herbivora ada. Belum tepat, Aulia, bertelur itu termasuk ciri-ciri dari hewan omnivora. Yang telah disebutkan oleh Feni dan Danti tadi itu sudah benar. Ciri-ciri yang lain yaitu vivipar, terus mamalia dan gigi geramnya lebar. Oh, jadi itu, Bu, ciri-cirinya hewan herbivora. Iya, itu tadi ada ciri-ciri dari hewan herbivora. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu, mau bertanya. Iya, Pak. Apakah panda termasuk hewan herbivora? Iya, panda itu juga termasuk hewan herbivora. Seperti juga dengan zebra, kuda, sapi itu termasuk juga hewan herbivora. Saya rasa sudah ada yang dipahami dari materi ini anak-anak. Sudah, Bu. Ya, karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas terhadap kalian yaitu dengan carilah artikel tentang hewan herbivora beserta gambarnya. Dengan kalian bisa mencari dengan beberapa sumber dari beberapa sumber di lingkungan kalian, bisa saja dari internet, dari apa gitu, koran, apa-apa terserah kalian. Jadi kalian mencari dari berbagai sumber lah, intinya gitu. Ya, saya rasa kalian hari ini sudah cukup aktif dalam pembelajaran. Saya melihatnya cukup senang sebagai guru melihat keaktifan kalian dalam pelajaran kali ini. Saya rasa itu. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, analisis pembelajaran yang saya terapkan tadi bisa disimpulkan sebagai pada tahap awalnya menunjukkan guru sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi siswa untuk belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya itu sendiri. Tahap ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa dengan sendiri siswa mampu membangun pengetahuannya itu sendiri dengan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh guru walaupun materinya belum diberikan pada tahap ini. Guru berperan sebagai fasilitator, di mana guru tidak akan menyalahkan siswa dengan kata salah karena bisa menyebabkan siswa tersebut pesimis dengan pengetahuan yang dia miliki, sehingga guru memberikan kata-kata yang lebih halus.
Tahap ini guru menambahkan pengetahuan pada siswa berupa informasi materi yang digunakan. Akan dengan begitu, siswa memiliki pengalaman baru dan akan disatukan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ia miliki sebelumnya. Itu guru memberikan pertanyaan terhadap murid agar membangun keaktifan di dalam kelas. Dan murid pun aktif di dalam kelas dengan bertanya dan menjawab apa yang diberikan oleh guru tersebut. Dan guru tersebut membenarkan jawaban yang jikalau siswa itu salah akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dan setelah membenarkannya, guru itu memberikan informasi lagi terhadap siswa agar siswa memiliki pengalaman lagi yang lebih banyak. Di tahap berikutnya yaitu guru memberikan tugas kepada siswa yang berhubungan dengan materi yang telah diajarkan. Dengan siswa itu diperbolehkan mencari informasi dari berbagai sumber. Hal ini menunjukkan bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber siswa. Dan guru di situ mengapresiasi keaktifan siswa dalam pembelajaran hari ini. Yaitu tadi penjelasan saya dari teori behavioristik, teori kognitif, dan teori konstruktivisme. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.